Nama saya Ono Toglosurono. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, terutama bagi pembenci rakyat Indramayu. Tapi tentunya saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kemiskinan yang diperhadapkan pada tanggung jawab Luki Hakim, yaitu benar adanya. Dan mundurnya Luki Hakim itu bukan hanya pada saat sebagai wakil bupati, dia juga terpilih sebagai ketua PSSI Indramayu, ya, dia pun mundur. Terus kemarin dia terpilih menjadi DPRD provinsi, lalu dia pun mundur. Jadi memang Luki Hakim itu ya hobinya mundur, dan itu tidak tepat apabila menjadi pemimpin rakyat, menjadi pemimpin Indramayu. Pemimpin Indramayu membutuhkan sosok yang konsisten, berani, tegas. Jadi tidak perlu orang yang sukanya hobinya mundur-mundur. Dan tentunya saya yang paling tahu terkait dengan Luki Hakim. Dari mulai dia yang sudah ingin mencalonkan wakil bupati Indramayu, belum punya partai, saya sambungkan ke Gerindra, dia tidak punya duit, saya yang membiayai. Kan sempat kabur tuh Luki pada saat kampanye karena merasa nggak punya duit. Karena janji dia ingin menjual apartemennya, ternyata itu modus saja. Dia tidak pernah berupaya untuk membiayai dirinya sendiri pada saat kampanye 2020. Jadi apa? Saya yang membiayai. Saya habis 400 juta untuk Luki Hakim membiayai untuk kampanye 2020. Setelah itu apa? Yang jadi korban adalah Pak Ibrahim, ya kan? Dia akhirnya dibiayai oleh Pak Ibrahim, rumahnya dipakai, mobilnya dikasih, uang bensinnya dikasih, uang sakunya dikasih. Terus terpilih menjadi bupati, wakil bupati Indramayu. Dia tidak modalan. Pada saat dia jadi wakil bupati harusnya mempunyai tanggung jawab yang besar, membantu Bupati Indramayu untuk menyelesaikan segala persoalan di Kabupaten Indramayu, tidak malah mundur. Jadi jangan memilih pemimpin yang hobinya mundur. Ya menurut saya, ya dia sangat tidak layak lah untuk memimpin Indramayu. Ah, tega banget nih Kang Deddy Mulyadi. Masa anak-anak dikirim ke barak militer? Usut punya usut nih, Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak ke barak militer adalah anak-anak yang bermasalah, sering bolos, melawan orang tua, dikirim ke barak militer untuk dididik secara militer. Ternyata teman-teman, banyak sekali orang tua setuju dengan cara-cara yang dilakukan Gubernur Jawa Barat ini. Nah, bagi gubernur-gubernur lain bagaimana? Patut dicontoh nih kayaknya. Kang Deddy Mulyadi memenuhi janjinya untuk mengirimkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer untuk dididik supaya lebih disiplin dan lebih bisa menghargai orang tua. Tapi ingat Kang Deddy Mulyadi, segelintir orang juga ada yang nggak percaya, ada yang nggak setuju. Pokoknya semangat terus Kang Deddy Mulyadi. Bupati Indramayu, saya mengucapkan terima kasih telah kembali ke Indonesia, kembali ke Indramayu, dan telah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri, dan yang paling utama adalah Pak Bupati Indramayu secara terbuka mengakui kesalahan, dan itu adalah sikap yang sangat baik untuk seorang pemimpin. Teruslah bekerja, teruslah berkarya, perbaiki berbagai kekurangan, sempurnakan apa yang harus disempurnakan. Indramayu tantangannya berat, infrastrukturnya masih buruk, masyarakatnya, pendidikannya harus terus ditingkatkan, kebersihan lingkungannya harus terus diutamakan, dan layanan birokrasinya harus terus dimaksimalkan. Kemiskinannya harus segera diatasi, pendidikan yang harus menjadi tulang punggung utama di Indramayu. Dan yang paling dekat adalah, mari kita sama-sama selesaikan masalah penyapu koin, karena itu menyangkut citra dan harkat martabat sebuah wilayah. Kolaborasi adalah syarat kita untuk membangun kemajuan Indramayu. Selamat bekerja. Nantilah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan intervensi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi, ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ini yang lagi rame terkait
terkait walkoutnya anggota fraksi Partai Merah dari rapat di DPRD. Gue nyampe penasaran, emang omongan yang keluar dari mulut Pak Deddy itu yang seperti apa yang ngebikin mereka itu kayaknya tersinggung banget, tersakiti banget gitu kan, merasa dilecehkan. Ternyata omongan pidato Pak Deddy Mulyadi yang pada saat acara Musrenbang di Cirebon. Omongan apa? Omongan terkait pembongkaran bangunan liar. Di situ Pak Deddy Mulyadi tuh ngomong, katanya kalau pembongkaran bangunan liar ini didiskusikan terlebih dahulu bersama DPRD, kagak bakalan terrealisasi lah gitu ya. Kalau bahasa guanya gitu kan, kalau bahasa Pak Deddy mah, oh bahasa elit, susah gua ngomongnya. Jadi di sini tuh Pak Deddy bilang, kalau pembongkaran bangunan liar didiskusiin, nanti otomatis namanya di DPRD itu ada praksi-praksi berbagai macam partai, ada konstituen-konstituennya gitu. Nanti yang ada kalau didiskusiin muncul aspirasi-aspirasi, berbagai macam aspirasi, saling tarik, saling ulur, saling pokoknya gitulah ibaratnya ya. Yang ada pembongkaran ya kagak terjadi, aspirasi-aspirasi diskusi masih aja terus ngublek di situ, malah jadi permasalahan begitu. Nah, makanya Pak Deddy Mulyadi udah ngambil aja tindakan secara sendiri. Itu juga kenapa kayak begitu, untuk melindungi nih kalian-kalian, hei para anggota fraksi begitu. Jadi kalau misalkan nanti harus ada laporan ini itu ke konstituennya, kalian itu cuma tinggal ngomong, nggak tahu Pak, soalnya bupatinya, gubernurnya susah dibilangin. Udah, jadi kalian nggak kena omelan gitu sama konstituen, malah aman. Malah kalian aman. Justru di sini tuh kalau gue lihat Pak Deddy Mulyadi itu cuma ingin membadani kalian biar kagak usah diomelin gitu sama ketua-ketua partai kalian, sama konstituen kalian. Lah kan Bapak juga di sini ngomong ya di video nih. Katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Lah untuk rakyatnya kapan, Pak? Malah di sini kok terlihatnya kalian itu lebih mengedepankan marwahnya DPRD ini loh, dibanding tentang kepentingan rakyat ya. Bukannya kalian ini wakil rakyat? Jadi liar gua. Udah gitu si Bapak juga ngomong, katanya dengan solidaritas kalian walkout itu tidak mempengaruhi partai lain, fraksi-fraksi lain. Ya berarti fraksi-fraksi lain mah pada waras, pada kagak baperan. Berarti ya mereka mah ya setuju-setuju aja, dan mungkin ya omongan Pak Deddy Mulyadi emang ada benernya. Begitu, buktinya yang lain mah anteng-anteng aja, aman-aman aja, kalian doang yang pada baper, adat-adatan, gede ambek. Baru segitu doang, ngedengar omongan Pak Deddy Mulyadi udah merasa tersakiti, udah celeng gitu kan ibaratnya, udah ngambek. Lah gimana, apa kabar dengan Bapak Deddy Mulyadi yang tiap hari tiap detik disindir-sindir, disenggol-senggol sama ketua DPRD kalian, yang dikata-katain, yang dia dijelek-jelekin ini itu. Santai aja dah Bapak Aing mah, nggak jadi masalah. Lah kalian baru keluar ucapan begitu dong daripada Deddy Mulyadi udah baper. Lu belajar lagi sono, belajar lagi ketahanan hati ya, ketahanan hati, ketahanan mental. Udah begitu, bye. Kang Deddy Mulyadi alias KDM ini lagi jadi perebutan bangsa negara rakyat Indonesia apa bagaimana? Kagak bisa, itu Kang Deddy bapak aing itu, bapak Jawa Barat, gak bisa, jangan diambil. Kata gua kok dari segala macam provinsi gitu, Kang Deddy, nih salah satu contohnya nih, gua kasih lihat. Pak Deddy Mulyadi, video lagi? Pindah ke Jambi dong Pak. Oh yang masuk, programnya sangat sulit. Gubernur kami nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak, jalannya masih banyak yang bosok Pak. Maaf ya, gue bukan mau ngetawain penderitaan orang, enggak, cuman gue ngeliat videonya lucu. Maksud gue gimana ya, bukan, ya gue tahu itu dia lagi kesulitan gitu ya kan, cuman gimana ya, gue ngeliatnya lucu gitu, nggak boleh ketawa tapi lucu, gimana? Pak, ini buat bapak yang ngevideo ini nih ya, yang manggil-manggil Pak Deddy, tolong pindah ke Jambi. Pak, kata saya itu mah, bapak mesti ngeliatnya pakai mata batin Pak, saya aja kelihatan itu jembatan ada jalanannya Pak, coba aja diinjek, pasti bisa kok lewat. Gubernur Jambi, siapa ya Gubernur Jambi? Gue belum searching, coba yang tahu, ketik, siapa ya Gubernur Jambi? Bisa-bisanya jembatan segede begitu, kagak kelihatan kalau jalanannya, nggak, kalau jembatannya begitu.
Ini ada bahan bangunan baru apa bagaimana, ini transparan bentukannya apa gimana? Kata gue juga si bapak ngapain manggil-manggil Pak Dedi, panggilnya Gubernur Jambinya, Pak Gubernur Jambi, Pak Gubernur Jambi, gitu aturan mah Pak. Masa gubernur, masa Kang Dedi yang dipanggil suruh ke Jambi, nggak boleh. Itu bapak aing, itu bapak Jawa Barat, bapak aja pindah ke sini ke Jawa Barat. Ada lagi nih contoh videonya nih, ada lagi satu lagi nih. Kang Dedi Mulyadi, nggak mau ke Makassar kah? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah, tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak nggak bisa masuk, nggak bisa lulus. Kang Dedi, bantu dulu di Makassar, perbaiki sekolah di Makassar. Gua pas pertama kali ngeliat video yang ibu-ibu Makassar ini, gua tuh ngetawain diri gue sendiri gara-gara pas gua lagi nge-scroll FYP tiba-tiba gue diteriakin Kang Dedi, tiba-tiba gue diteriakin gitu kan aing mah kaget atunya, kaget aing teh. Kata saya mah juga kenapa ibu lapornya ke Kang Dedi, jauh banget Bu dari Makassar ke Jawa Barat, jauh ibu. Terus saya juga nggak ngerti gimana ceritanya mau masuk sekolah butuh ordal, gimana konsepnya, kenapa sekolah butuh ordal, emang di Makassar kagak ada sekolah negeri gitu apa bagaimana, kan sekolah gratis itu menyeluruh di seluruh Indonesia gitu Bu, kenapa masuk sekolah butuh ordal, ini kan mau sekolah ibu bukan mau jadi PNS. Kalau misalkan untuk anak berprestasi, bukannya di sekolah itu ada untuk jalur prestasi gitu ya, jalur anak berprestasi kan ada ya di sekolah ya. Kenapa lu mau masuk sekolah butuh ordal, butuh orang dalam? Buat apaan? Biar apa? Kan kita mau sekolah, mau belajar gitu, bukan mau masuk instansi kenegaraan begitu. Terus kata gua, ini kenapa jadi semua muanya Kang Dedi? Ini Kang Dedi diperebutin ini di mana-mana. Gak bisa, Kang Dedi itu bapak aing, bapak Jawa Barat itu, bapak kita semua, tapi kita semua yang ada di Jawa Barat. Gak nyampe Jambi, gak nyampe Makassar, gak nyampe Aceh, gak nyampe Sulawesi, gak nyampe mana-mana. Enggak, itu bapak aing, jangan diambil. Gua aja udah mau 27 tahun hidup, gua baru ngerasain ini kalau di Jawa Barat, terutama di Bekasi itu punya gubernur. Baru kali ini gua ngerasain, jangan dulu diambil, disuruh ke Makassar, ke Jambi, ke Aceh, ke Sulawesi, ke Sumatera, kemana, jangan. Bapak aing, bapak Jawa Barat itu, catat. Jangan juga dulu disuruh jadi presiden, jangan dulu, Jawa Barat dulu, biar fokus Jawa Barat nih, Jawa Barat rakyatnya banyak banget, ini ada 50 juta lebih rakyat gitu ya, biar Jawa Barat maju dulu gitu, paling nggak ada satu daerah gitu ya, yang maju dulu gitu, ntar aja jadi presidennya, ntar aja biar 2 periode dulu di Jawa Barat gitu.